Fook pun datang dan menyapa kakek tua di sebelahnya dengan nama Jin. Ternyata Jin memakai kekuatannya agar semua orang melihatnya sebagai kakek tua. Di sini, Fook berniat jahat kepada Jin. Ia lalu bertanya tentang jati diri Jin, apakah ia masih seorang anak kecil yang takut dengan Charles, ataukah ia adalah makhluk terkuat di planet bumi. Setelah Jin terbujuk untuk mencari tahu jati dirinya, ia pun akhirnya ikut dengan Fook. Jin dibawa Fook ke suatu rumah di mana komplotannya pun sudah menunggu. Fook membuat kamar di sana menjadi gambaran peristiwa ledakan di luar angkasa yang dialami Jin. Ternyata ledakan itu bukan berasal dari matahari, tapi itu adalah kekuatan kosmik murni terkuat di galaksi yang menghancurkan planet Fook. Tetapi kekuatan itu memilih tinggal di badan Jin. Fook berusaha merayu Jin agar ikut bersama dengannya membangun ulang dunia menjadi lebih baik. Dan juga meyakinkan Jin bahwa para X-Men dan manusia ingin membunuh Jin. Force in the galaxy. I told you they could never understand you. Hank yang sudah kecewa dengan Charles pun memakai pesawat X-Men lalu datang ke tempat Eric. Ia meminta bantuan Eric untuk menemukan Jin. Hank juga memberitahu Eric bahwa Jin sudah membunuh Raven. Salah satu mutan di sana yang bernama Celine Gelio memberitahu Eric bahwa Jin berada di New York. Lalu Eric, Hank, beserta mutan teman Eric pergi ke sana untuk membunuh Jin. Celine memiliki kekuatan telepati. Di sekolahan, Charles, Scott, Kurt, dan Aurora pun bersiap mencari Jin karena Charles telah membaca pikiran Eric. Awalnya, Charles hanya mau Kurt membawa dirinya dan Scott ke tempat Jin dan Kurt diminta langsung pulang dan juga tanpa Aurora. Karena Charles tidak mau kehilangan anggota X-Men lagi. Tapi Aurora bersikeras dan akhirnya mereka semua pergi ke tempat Jin. Eric bersama Hank, Celine, dan Red Lotus yang ingin membunuh Jin pun dihadang oleh tim Charles. Kemampuan Red Lotus adalah ilmu bela diri dan rambut Rapunzelnya yang juga bisa bela diri. Pertarungan sesi 1 pun dimulai. Hank yang sudah menjadi Beast melompat ke jalan menuju rumah Fook dan membuat jalanan menjadi kacau. Sementara Scott berusaha menghalangi Beast dan Eric untuk masuk ke rumah Fook. Storm melawan Red Lotus dan Kurt berusaha membawa Charles masuk ke rumah Fook. Tapi Celine menggunakan kekuatan telepatinya untuk menghalangi Kurt membawa Charles. Storm pun tercekik rambut Red Lotus, tapi Charles bisa menghalanginya. Scott yang dihajar Beast pun diselamatkan oleh Charles. Fook yang bersama Jin terus memanas-manasi Jin agar melawan tim Eric dan Charles. Sementara Eric memakai kekuatannya untuk menarik kereta bawah tanah lalu menutup akses ke rumah Fook. Eric yang sudah sampai di dalam rumah Fook berusaha untuk menusukkan besi pegangan tangga ke mata Jin. Tapi itu sia-sia. Malahan Jin meremukan helm anti-telepat Eric yang juga hampir menghancurkan kepala Eric. Helmnya hancur dan Eric pun dilempar keluar jendela. Charles yang masih dihalangi Celine pun dibantu Scott dan akhirnya Charles dan Kurt berhasil masuk ke rumah Fook. Kurt pun dilempar oleh Jin. Charles yang melihat Fook langsung bertanya, "Siluman apa lu?" Dengan kekuatannya, Jin mengangkat kaki Charles dan memaksanya naik ke tangga. Charles yang sudah terpojok pun meminta Jin melihat pikirannya. Jin pun melihat memori Charles saat pertama kali ia bertemu dengannya. Dan saat ayahnya ingin membuang Jin, tapi Charles mau merawatnya. Melihat ketulusan Charles, Jin pun sadar dan melepaskan Charles. Tapi di sini Fook tetap merayu Jin. Fook akhirnya menunjukkan niat aslinya kepada Jin, yaitu ingin mengambil kekuatan kosmik yang ada di dalam diri Jin. Jin yang sebenarnya tidak menginginkan kekuatan itu pun meminta Fook mengambilnya. Charles memperingatkan Fook bahwa ia bisa membunuh Jin jika terus-menerus mengambil kekuatannya. Tapi Fook yang tidak peduli malah ngomong bahwa kehidupan di bumi tidak berarti dan kaumnya lah yang akan merebut dan menguasai bumi.
Charles yang sadar akan tujuan asli Fook pun meminta Jean melepaskan Fook. Dan akhirnya Scott datang menolong dan menembak Fook sampai terpental. Tentara yang sudah mengepung tempat itu pun menangkap semua mutan yang ada, termasuk Charles, Jean, dan Scott. Fook yang sudah sadar pun melihat tentara membawa para mutan dan Jean. Fook lalu menyuruh komplotannya menyabotase kereta api di mana para mutan dibawa. Di dalam kereta, Charles yakin bahwa Fook akan datang lagi dan mengambil kekuatan Jean. Tak lama, tentara di helikopter memberitahu tentara di dalam kereta bahwa ada penyusup di atas gerbong mereka. Charles dan Eric yang meyakinkan tentara bahwa penyusup itu bukanlah mutan dan tentara butuh bantuan mereka pun hanya diacuhkan. Setelah penyusup itu masuk, barulah mereka sadar. Akhirnya, salah satu dari tentara melepaskan para mutan. Hank, Eric, dan teman mutannya yang sudah sadar bahwa kematian Jean bukanlah yang diinginkan Raven pun menghalau komplotan Fook. Perang sesi 2 pun terjadi. Scott membawa Charles ke gerbong di mana Jean ditahan dan mencoba menyadarkan Jean. Storm mengurus atap gerbong, sementara Red Lotus, Eric, dan Celine membantu di dalam gerbong. Tapi sayang, Celine harus dibunuh oleh komplotan Fook. Hank pun membantu Storm yang kewalahan. Kurt yang melihat tentara dibunuh pun marah dan menghabisi komplotan Fook. Eric yang dibantu Storm pun akhirnya menghabisi semua komplotan Fook yang tersisa. Si bos pun datang, Fook loncat ke dalam kereta dan menimpa Beast. Serangan Storm pun tidak berefek pada Fook karena Fook sudah menyerap sebagian kekuatan Jean. Malahan, Fook dapat mengalahkan Storm dengan mudahnya. Kurt yang mencoba menusuk Fook dari berbagai arah pun tidak berhasil. Eric pun yang berhadapan dengan Fook lalu menembaknya dengan puluhan senjata. Jean pun sudah sadar, lalu membawa Charles ke masa kecilnya. Charles meminta maaf karena sudah membohongi Jean waktu itu. Tapi, itu semua karena Charles ingin memberikan kehidupan dan keluarga yang pantas untuk Jean. Jean yang sudah sadar akan semuanya pun memaafkan Charles. Akhirnya Eric pun harus kalah dari Fook dan Fook masuk ke gerbong Jean. Fook lalu mengalahkan Scott tapi... Protect my family. Jean menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan dan membawa pergi kereta itu, dengan tetap melindungi semua mutan yang ada di sana. Setelah berpindah tempat, Jean pun membasmi beberapa komplotan Fook, tapi berhasil ditusuk oleh salah satu dari mereka. Tapi kekuatan Jean sangatlah besar, sehingga Jean sama sekali tidak terluka. Fook yang datang tiba-tiba pun kembali menyerap kekuatan dalam diri Jean. Tetapi karena kekuatannya terlalu besar, Fook tidak tahan dan mau melepaskan tangannya dari leher Jean. Tapi Jean malah memegangnya dan ingin mentransfer semua kekuatannya untuk membunuh Fook. Tapi jika itu dilakukan, maka teman-teman mutannya yang ada di sekitarnya akan terbunuh juga. Akhirnya Jean membawa Fook keluar angkasa dan kemudian membunuhnya. You're wrong. My emotions make me strong. Dari bumi, para mutan melihat ledakan menyerupai burung Phoenix dan itulah Phoenix Force. Jean pun menghilang. Untuk mengenang pengorbanan Jean, sekolah Xavier berganti nama menjadi sekolah Jean Grey. Di akhir scene diperlihatkan di langit-langit bumi ada cahaya seperti Phoenix Force. Nah, jadi apa sih Phoenix Force itu? Menurut versi komik, Phoenix Force adalah energi kosmik terkuat di jagat Marvel yang tidak bisa dihancurkan dan malah bisa menumbuhkan kembali sebagian dari alam semesta. Phoenix Force akan mencari suatu tubuh untuk dijadikan inang atau tempat untuk menetap. Jika Phoenix Force dan inangnya cocok, maka akan menjadi suatu kesatuan dan akan disebut White Phoenix.
Dan jika tidak akan menjadi Dark Phoenix. Di sequel ini, Jean belum bisa mengontrol dan bersatu dengan Phoenix Force sehingga disebut Dark Phoenix. Menurut saya film Dark Phoenix ini lumayan bagus juga ya. Jalan cerita dan efeknya pun cukup bagus. Tapi banyak yang bilang nggak seru nih. Mungkin karena di sini kekuatan Jean terlalu besar dan jadinya sangat gampang mengalahkan musuhnya. Sama seperti film Captain Marvel yang juga punya kekuatan sangat besar sehingga bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan sangat gampang. Beberapa kritikus film menganggap sequel ini kurang intrik dan minim kedalaman emosi. Memang hal ini terlihat saat Charles kehilangan Raven dan saya pun kurang bisa merasakan rasa sedih dari Charles. Tapi hal itu bisa diobati saat Charles melarang Storm dan Kurt untuk terlibat saat penyelamatan Jean dan ketika ia merasa bersalah telah membohongi Jean. Yang disayangkan menurut saya adalah kematian Raven yang begitu mudah dan peran Peter sebagai Quicksilver yang kurang dieksploitasi di film ini. Sedangkan di sequel timeline selanjutnya yaitu X-Men, Raven atau Mystic kembali hadir dan agak membuat saya bingung. Kalau ada yang tahu kenapa Raven dibuat meninggal di sequel ini, komentar di bawah ya. Pesan untuk sequel kali ini adalah tujuan baik belum tentu dianggap baik oleh orang dan lingkungan sekitar kita. Sama dengan yang terjadi dengan Charles. Kita sendiri yang harus membuktikan jika tujuan kita itu baik atau bahkan berani meminta maaf jika itu salah, seperti yang dilakukan oleh Charles. Pesan kedua, kekuatan atau kedudukan tinggi memiliki tanggung jawab yang tak kalah besarnya. Itulah yang dihadapi Charles yang dianggap sebagai pemimpin para X-Men saat tahu bahwa hal buruk menimpa Jean akibat keputusannya untuk menyelamatkan komandan astronot. Dan itu pula yang dihadapi Jean saat menerima kekuatan besarnya tapi harus menjauh dan pergi dari para X-Men yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Oke deh, sekian alur cerita film kali ini dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kekurangan dalam video ini. Silahkan like dan subscribe agar ceritain film bisa selalu menghibur teman-teman. Jangan lupa komen juga di bawah ya. See you di review sequel X-Men selanjutnya. Bye!